MGTP masih bersama kami dalam program Inspirasi Pendidikan. Terima kasih Anda masih mengikuti terus dan silakan disiapkan bila ada nanti pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Masih bersama kami Bapak Dr. Prayoga Bestari MSI, beliau adalah Kepala BPS Lab School UPI. Sahabat-sahabat tadi sangat tertarik sekali ya, saya mendengarnya blended ini memang hal yang baru begitu. Tadi baru pengertiannya, pemahamannya begitu. Nah sekarang kita akan kupas lagi nih. Tadi Pak Prayoga menyampaikan ada prasyarat ya untuk guru, kemudian seperti apa begitu. Nah Pak Prayoga, kalau kita ingin melaksanakan ini, melakukan blended ini, apa saja Pak? Syarat seperti apa gurunya, sarananya seperti apa begitu. Dipersilakan Pak. Baik. Yang pertama, ini sahabat MIK sekalian, tentu saja prasyarat yang paling utama itu adalah guru. Guru itu sendiri. Nah, jadi guru itu sendiri harus menguasai dulu tentu kurikulum. Kurikulum di mana mereka mengajar, apakah di pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan seterusnya. Di PAUD-kah, itu dan seterusnya. Yang kedua, harus menguasai dan memahami IT. Nah ini, jadi memang keterampilan IT ini sekarang ini tidak bisa ditinggalkan. Ini harus menjadi kompetensi guru yang memang perlu dikuasai begitu. Kemudian yang berikutnya ini guru harus memahami tingkat berpikir peserta didik. Jadi pemahaman berpikirnya mereka itu apakah usia balita, kan gitu ya, apakah usia SD, SMP, dan sebagainya harus dipahami. Karena ini berkaitan dengan metode apa yang akan digunakan. Kemudian berikutnya ini guru harus mengetahui tingkat kesulitan belajar peserta didik. Nah, ini materi ini sesulit apa ketika disampaikan lewat daring. Jadi guru yang baik adalah menyederhanakan yang sukar menjadi sederhana. Kan gitu ya. Membuat dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dari yang kompleks menjadi sederhana. Kan gitu ya. Nah itu kira-kira. Kemudian juga harus memahami tingkat kesulitan siswa dalam menguasai IT. Nah itu, jangan-jangan diberikan program yang sukar sehingga siswa sulit untuk menguasainya. Begitu. Tapi dekatkanlah dengan dunia mereka. Sebut saja dunia game. Kan gitu ya, yang mereka sudah familiar. Nah kira-kira programnya itu yang mendekati itu. Tidak sulit, kan begitu ya. Bahkan sekarang dunia terbalik Pak Ustadz. Gurunya yang pusing, kan gitu ya. Anaknya yang sudah canggih ini. Nah, kalah canggihnya sama anak. Nah, oleh karena itu ini harus ada jalan tengahnya begitu. Jadi kemudian anak yang diajari ya sama malah mengajari orang tua ya. Betul begitu. Nah, Bu begini katanya ini. Oh ya, akhirnya pembelajaran berlangsung gitu ya. Kemudian guru harus menguasai RPP dan terutama evaluasi. Karena evaluasi proses normal dengan sekarang masa pandemik, ini evaluasinya harus lain juga. Begitu, melibatkan orang tua evaluasinya, melibatkan anak itu sendiri, ya apalagi sebagai guru. Kemudian itu guru dituntut untuk bisa meningkatkan tingkat intensitas komunikasi dengan peserta didik. Maksudnya apa? Ketika video itu disampaikan kepada para siswa, ketika gambar media apa diberikan kepada para siswa termasuk materi, sudah sejauh mana ini para siswa itu bisa menguasai itu? Apakah sudah 100%, 75% dan sebagainya. Kenapa? Nah, ini saya kaitkan nanti berikutnya dengan keluhan dari orang tua. Waduh, katanya tuh banyak tugas, tapi gurunya hanya memberikan tugas tanpa mengasih tahu kepada kami orang tuanya bagaimana untuk mengerjakan tugas-tugas itu, katanya kan anaknya tidak tahu, orang tuanya tidak tahu, ya bahasa pajengut-jengut sarang nugunul kan gitu. Jadi istilahnya sukar itu dipecahkan. Oleh karena itu ini pun masukan bagi para guru, jangan sampai hanya tuntas memberikan tugas
gugur kewajiban tanpa dicek kepada siswanya. Tidak masalah kalau misalkan lanjut via chat, via WA, via telepon, apapun bisa digunakan, yang jelas seolah-olah pembelajaran itu di kelas. Nah, sudah paham belum? Jangankan paham, Ibu katanya listriknya padam sudah 2 hari, wah masalah kan begitu. Nah ini berarti kan ini ada yang sudah utuh, ada yang 80%, bahkan ada yang 0, kan gitu ya. Nah inilah di tengah pandemik ini memang blended learning ini harus disertai dengan komunikasi yang intens begitu, yang ekstra. Kalau di kelas kan mungkin Pak Ustadz ngajar kepada para santri kan tahu ini yang ngantuk, ini yang memang plong kosong begitu, apa plong kosong itu, melamun lah begitu ya, dan sebagainya gitu, tahu kan gitu ya. Tapi kalau seperti ini kan nggak tahu anak itu sedang tidur ketika ngasih tugas, sedang malas kan gitu ya, atau sedang bekerja, atau malah listrik tidak ada, tidak tahu kan gitu ya. Nah, oleh karena itu jangan sampai guru hanya memberikan sederetan tugas atau modul. Jadi harus diikuti dengan intensitas komunikasi yang lebih efektif kan gitu ya. Ya, Nah, Masya Allah ya, sangat lengkap sekali ini ya. ya, Dimiliki kira-kira. guru dari segi kurikulum, dari segi Ya. kemampuan pemahaman psikologi anak, penguasaan IT, kemudian juga bagaimana kontrolnya guru. Berarti Pak harus sangat komunikasi dengan orang tua, begitu Pak ya? Betul sekali. Menerapkan blended ini. Bahkan ada yang lucu ini Pak Ustadz. Ketika di chat orang tua oleh guru, Bu, tugasnya ada lagi katanya. Wah, guru itu kan memberikan tugas banyak begitu ya. Nah, dia tahu tugasnya agak banyak. Bu, ada tugasnya gitu. Memang kemarin, memang kenapa kemarin ini sudah selesai dikerjakan, berikutnya chat lagi si orang tua itu. Bu, jangankan tugas berikutnya, 2 nomor saja belum dikerjakan katanya kan gitu. Tidak kurang, oh berarti nyungkun kan gitu kira-kira. Nah, besok hari mah laptop saya mau saya banting katanya. Karena apa? Karena anaknya susah untuk diajak mengerjakan tugas. Lalu tugasnya susah-susah. Nah, dari chat tersebut begitu ya, saya melihat ini masalah. Jadi masalah ternyata guru hanya mengubah atau merekayasa, meramu dari buku lalu dipindahkan ke dalam tugas tanpa mengetahui siapa siswa dan tanpa mengetahui siapa orang tua siswa itu. Nah, oleh sebab itu tugas guru bukan memindahkan dari buku ke kepala siswa, tetapi justru yang sukar itu menjadi mudah, kan gitu ya. Nah ini barangkali jadi bagaimana tugas itu pun disederhanakan. Kalau tidak ada contoh, diberikan contoh. Kalau tidak ada guidance, kan mungkin di buku itu ada istilahnya cara membaca buku ya Pak Ustadz ya. Bagaimana cara menggunakan buku ini. Nah tidak ada salahnya kalau memang blended learning ini juga cara mengerjakan tugas ini. Orang tua berbuat apa, siswa juga berbuat apa, begitu ya. Ini penting sekali. Nah, sehingga guru pun nanti kemudian ada gayung bersambut. Nah, salah satu solusi dari saya, Pak Ustadz, walaupun ini jadi andalan IT ini atau melalui jejaring ini, daring ini, tetapi kalau untuk kelas rendah menurut saya ya, dan yang sifatnya praktek, ini perlu sekali-kali untuk ketemu. Nah makanya misalkan SD kelas 1, membaca pun tidak bisa. Maka kami mencoba di lab school ini, yang untuk kelas rendah, ini gurunya yang datang ke rumah. Meskipun hanya 1 kali dalam 1 minggu Pak Ustadz. Kompisit ya. Betul. Kalau namanya itu ya, kalau tidak salah. Beda kan, kalau guru datang ke rumah itu senyumnya guru, itu mendidik. Ada apa nak, kok kelihatan pusing sekali, kok ibu itu tugasnya sukar sekali, oh begini maksudnya. Kan gitu ya, dihibur dulu, kan gitu ya.
diajak main dulu, baru ke belajar. Kan gitu ya? Nah, tapi kalau misalkan sudah pusing, tugasnya sukar, orang tuanya juga pusing, kan gitu ya? Bahkan uang susah, kan gitu ya? Ekonomi seret dan sebagainya. Wah, itu bercampur, Pak. Nah, yang Baik, ada Pak. perang, kan begitu ya, dengan anak-anak. Alhamdulillah ini sangat tercerahkan sekali nih Pak. Kita Alhamdulillah. sudah lebih memahami tentang bagaimana blended ini. Namun karena memang kita dalam waktu yang singkat nggak mungkin dibahas Ya. seluruhnya ya. Nanti kita akan Siap. lanjutkan lagi nih. Saya sangat tertarik Siap, Pak Ustadz. sekali nih. Tapi sahabat-sahabat MKTP akan kita lanjutkan setelah informasi berikut ini. Tetap bersama kami di Inspirasi.